kembali bersama saya ngobrol bareng Mas Koco. Kali ini saya kedatangan tamu dari komunitas Wong Semarang, Paguyuban Wong Semarang. Mas Mansur punya produk namanya Wall panel. wall panel. Jadi wall dinding panel. Panel. Nah, panel untuk dinding ceritanya seperti apa dan seterusnya nanti Mas Mansur akan menceritakan. Tapi sebelumnya Mas Mansur ini Semarangnya ngendi Mas? Semarangnya saya persisnya Jalan Raya ke Demak. Jalan Raya Demak. Demak. Oh, berarti Waktu masih kecil, iya. setelah banjir kanal timur. Kaligawe, iya. Oh, Dekat arah Demak. dekat Demak kok Kaligawe? dekat terminal yang itu. arah sana. Iya, iya, yang Oh, utara oke, itu. oke. Dekat Berarti- terminal yang lama, terminal lama. Oh, terminal lama. Dekat apa? Terboyo. Terboyo, pas Rumah sakit. Sultan Agung. Daerah banjir ya Mas berarti. Jadi sebutin Pak banjirnya malu. Oh iya, oh nggak apa-apa. Semarang daerah banjir malah ora seru. Oke, wall panel. Ceritanya gimana ini Mas bikin wall panel ini? Sebenarnya ini hasil inovasi saya, Pak. Hmm. Ya, kalau kita melihat apa namanya kebutuhan properti sekarang ini kan sedang marak-maraknya. Nah, kita tahu persis harga properti mahal. Nah, kami mencoba untuk mensinergikan antara bahan-bahan limbah untuk dijadikan dinding. Oh, oke. Iya, iya. Jadi sementara ini kan kalau yang generasi terakhir ini bata hebel namanya. Sebelumnya kan ada batu bata dari tanah yang dibakar atau ada batako. Kalau hebel ini dari apa Mas? Ini sama juga. Ini sebenarnya ini dari foam, campuran antara foam dengan pasir silika. Oh, ini foam juga? Iya, ini foam, pakai foam. Oh, oke. Tapi kalau kami ini wall panel ini prosesnya nggak jauh beda dengan bata hebel. Tapi ini saya dari abu pembakar sampah. Sisa pembakaran sampah. Iya, memang sisa pembakaran sampah. Jadi dengan dicampur ada beberapa ya apa namanya hasil inovasi saya gitu kan. Dengan direkatkan dengan GRC. Gitu. Tapi sudah ada artinya ada standar apa Industri. produk industrinya Justru belum, atau justru ini apa? belum. Oh gitu. Ini masih Inovasi saya Masih sendiri. rintisan. Saya waktu itu kan ada di komunitas pemulung, komunitas pinggir kali. Saya prihatin melihat saudara-saudara kita gitu kan rumahnya kan kadang-kadang cuma pakai triplek aja gitu kan. Itu kan kalau kena hujan pasti rusak. Lalu kita pertama pakai hebel, pakai apa namanya GRC. Itu kan sangat ringkih, ketonjok aja pecah. Lalu kami ambil inisiatif, kita double, tapi di tengahnya kita isi ya barang-barang bekas atau apa bekas-bekas bakaran-bakaran itu. Oke. Jadi ini boleh dikatakan inovasi baru lah gitulah, generasi terakhir setelah Oh ini berarti berarti barang belum ada di pasaran sepertinya. belum ada di pasaran. Belum ya? ada, iya. Ide lanjutannya gimana ya? Justru saya buka-buka di YouTube apa kan ada namanya rumah Risa, rumah Domus yang katanya membuat rumah itu dalam jangka waktu 6 hari selesai. Tapi saya lihat dindingnya itu kan masih pakai hebel. Cuma rangkanya saja dia sudah pakai struktur panel. Nah, saya mencoba seandainya kalau yang hebel itu digabung dengan produk saya, mungkin lebih cepat lagi. Karena boleh dikatakan produk inovasi saya ini kan udah siap pakai gitu kan. Cepatnya lebih pada proses pasang dan Pasang. seterusnya, tapi pada saat proses Pembuatan. produksinya, artinya produksinya di tempat lain dibawa ke situ sudah barang siap. Ya, betul. Oke. Tapi kalau dihitung proses dari awal sampai jadi juga lebih cepat. Secara harga Mas, pertanyaannya, jadi saya pernah punya case yang kayak gini. Bahasanya memanfaatkan limbah dan seterusnya. Ketika masuk ke skala industri, ketika masuk produk massal, itu problem lanjutannya adalah ketersediaan materialnya. material bahan baku karena
ini kan menggunakan limbah. Betul. Jadi terukur lah bahwa kesiapan limbah seperti apa dan seterusnya. Begitu massal banyak order, Betul. itu jadi masalah. Saya dulu pernah punya case kayak gitu. Betul. Artinya ini kan bahasanya produk lab, masih Uji coba. skala laboratorium, oke, tapi begitu mau skala industri kita punya masalah di situ. Artinya tidak support nih bahan baku dan seterusnya. Mas Mansur sudah memperhitungkan itu? Insya Allah sudah, justru terakhir di sini kebelakangan ini malah sangat berlimpah. Karena saya inovasi lagi. Kalau memang waktu pertama kita menggunakan styrofoam yang memang harganya mahal. Nah, kami sekarang ini justru apa saja yang untuk di bumi itu tidak bisa diurai, bisa kita manfaatkan. Contohnya kayak plastik kresek gitu loh, tas-tas kresek itu kan, atau bekas ban-ban bekas. Yang penting udah bisa kita cacah, lalu kita kasih ramuan saya lah begitu ya, ya bisa kita cetak. Gitu. Tapi problem berikutnya kan di harga, Mas. Kompetitif nggak? Sangat. Lah orang pakai barang bekas. Tapi nggak mesti loh, Mas. Barang bekas itu on proses sampai yang dicacah tadi kayak mama nih ban bekas. Orang kan simpel aja mikirnya ban bekas dicacah, tapi di dalam ban itu kan ada benang-benangnya, ada kawatnya dan seterusnya. Pada saat nyacah dan seterusnya perlu alat-alat khusus dan seterusnya. Ya, sudah diperhitungkan? Betul. Tapi insya Allah tidak. Kami sudah memperhitungkan sedemikian itu. Yang dikatakan barang bekas justru kalau yang masih bisa layak dijual, itu kan nggak kita katakan bekas. Yang benar-benar bekas, ya katakanlah kayak kantong tas kresek gitu kan. Itu cukup kita potong-potong saja. Memang kalau untuk sejumlah massal, karena kita juga keterbatasan dalam permodalan, jadi hanya sejauh yang anggota-anggota kita, sisa-sisa yang memang sudah tidak laku, itu kita himpun, kita kumpulkan. Tapi kan kalau kita bicara contoh nih plastik, kita bicara plastik. Kompetisinya itu kan kebutuhan pemanfaatan limbah plastik untuk keperluan ini dan untuk keperluan lain. Kayak mama nih beberapa kan juga menggunakan plastik untuk kemudian didaur ulang, diolah jadi produk-produk plastik yang warna hitam dan seterusnya, yang ember, yang nggak gampang pecah tapi sobek gitu kan. Itu kan juga dari limbah-limbah itu. Betul, berkompetisi dengan itu masih bisa menarik untuk jadi bisnis ya? Masih. Sudah diperhitungkan ya? Sudah. Artinya siap untuk kemudian ketika ada order, siap. ketika kemudian ada yang tertarik untuk mengembangkan, skala bisnis dan perhitungannya sudah dipersiapkan? Sudah. Basic sampean apa, Mas? Saya cuma SMA. Oh gitu? Iya. Oke, Mas, closing, monggo. Perkenalkan sampean namanya siapa, produk yang ditawarkan apa, ingin mengajak kerjasama dengan siapa, atau ingin memasarkan ini produk untuk siapa dan seterusnya. Berikut dengan alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk kemudian nanti bisa langsung berkomunikasi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sukoco. Nama saya Mansur. Saya inovator dalam hal pembuatan dinding panel. Kalau ingin menghubungi saya di 0853 1270 9280 atau WA 0878 5633 2280. Adapun alamat saya sekarang ini ada di Perumahan Pondok Ungu Permai, Blok EE2 nomor 16, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Oke, terima kasih. Itu tadi obrolan, saya sih lebih suka mengatakan ini obrolan inovasi. Artinya ada satu temuan menarik, ada satu racikan, ramuan atau apapun itu istilahnya yang dilakukan oleh Mas Mansur, Wong Semarang. Semoga sudah bergabung di Pawon Semar atau nanti akan bergabung di Pawon Semar. Nah, peluang untuk kemudian bekerja sama, peluang untuk bermitra, saya pikir sangat terbuka. Apalagi ada bagian-bagian yang tadi disampaikan tentang standar industri dan seterusnya masih dalam proses atau masih belum
dikembangkan, tetapi setidaknya salah satu yang menjadi catatan menarik adalah ini satu produk inovasi yang mungkin bisa dikembangkan. Siapapun Anda mungkin tertarik silahkan menghubungi, dan sangat mungkin karya-karya inovasi ini menggunakan limbah dan seterusnya, kalau memang ada formula-formula khususnya bisa didaftarkan di hak cipta dan seterusnya. Terima kasih. Semoga ada yang nanti bisa terkoneksi dengan Mas Mansur. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Terima kasih, Mas.